Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Ladam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem operasi dan apa sih jenis-jenis sistem operasi dan apa juga kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi dan jenis-jenis sistem operasi tersebut. Oke, baik, untuk mengulur waktu, jadi saya langsung saja akan masuk di pembahasannya. Nah, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah salah satu jenis perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam arti lain ini hardware dan software. Sehingga memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai program. Nah, adapun iOS atau operasi sistem atau sistem operasi, dia juga bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, mengapa sih harus ada sistem operasi? Nah, sistem operasi atau iOS itu merupakan perangkat lunak paling fundamental yang berjalan di atas perangkat keras komputer. Ia berperan sebagai jembatan vital antara komponen fisik mesin atau hardware dan pengguna serta aplikasi perangkat lunak atau software. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sekumpulan logam, silikon, dan sirkuit yang tidak berguna. Fungsi utamanya sangat kompleks dan multidimensi, namun dapat dirangkum secara detail ke dalam beberapa pilar berikut. Nah, fungsi dari sistem operasi yang pertama yaitu sebagai manajemen proses atau proses manajemen, di mana dia ini sistem operasi adalah jantung dari operasi sistem. Sebuah komputer modern biasanya menjalankan puluhan bahkan ratusan proses secara bersamaan, seperti aplikasi yang terbuka, layanan latar belakang, dan tugas sistem. Nah, sistem operasi bertanggung jawab penuh atas siklus hidup setiap proses. Yang pertama dia sebagai pembuatan dan penghapusan, di mana di bagian ini sistem operasi itu memulai proses saat pengguna menjalankan program atau sistem membutuhkan layanan, serta menghentikannya dengan benar atau saat tidak diperlukan lagi. Kemudian kedua itu ada penjadwalan atau scheduling, yang mana sistem operasi itu menentukan proses mana yang mendapatkan akses ke CPU dan untuk berapa lama. Nah, OS juga dia menggunakan algoritma penjadwalan canggih seperti round robin, priority scheduling untuk memastikan CPU digunakan secara adil dan efisien, meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan throughput. Nah, kemudian yang ketiga dia itu sebagai sinkronisasi dan komunikasi antar proses atau IPC lah. Nah, di sini sistem operasi itu mengatur cara proses yang berjalan bersamaan berinteraksi dan berbagai sumber daya, seperti memori bersama atau file, tanpa saling mengganggu atau menyebabkan kebuntuan. Kebuntuan istilahnya deadlock. Nah, sekaligus juga sistem operasi ini menyediakan mekanisme untuk proses saling bertukar data, yang mana seperti pipe, soket, dan share memory. Oke, adapun fungsi sistem operasi yang kedua itu sebagai manajemen memori atau memory management, yang mana di sini peran RAM, random access memory, yang mana dia itu merupakan sumber daya terbatas namun kritis. Nah, tugas sistem operasi yaitu mengatur alokasi dan pemanfaatan memori ini secara optimal, yang mana dibagi yang pertama ada alokasi dan dialokasi, yang mana dia itu memastikan setiap proses mendapatkan ruang memori yang dibutuhkan saat berjalan dan mengambilnya kembali saat proses selesai. Kemudian ada proteksi, yang mana dia ini mengisolasi ruang memori satu proses dari proses lain untuk mencegah akses tidak sah yang dapat menyebabkan crash atau kebocoran data. Kemudian yang ketiga ada pengalaman memori, yang mana sistem operasi itu memetakan alamat logis yang digunakan oleh program ke alamat fisik sebenarnya di dalam RAM. Kemudian ada juga memori virtual, yang mana dia merupakan teknik cerdas yang menggunakan bagian hard disk sebagai perluasan RAM SEMU. Nah, sistem operasi itu memindahkan halaman memori yang jarang digunakan ke disk, membebaskan RAM untuk proses yang lebih aktif. Ini memungkinkan menjalankan aplikasi yang lebih besar dari kapasitas RAM fisik. Nah, adapun fungsi yang ketiga dari sistem operasi yaitu manajemen berkas atau file system management. Nah, di sini pengguna dan aplikasi berinteraksi dengan data dalam bentuk berkas atau file yang disimpan di media penyimpanan hard disk, SSD atau USB. Nah, sistem operasi menyediakan struktur logis yang terorganisir. Salah satunya yang pertama
itu ada organisasi, yang mana sistem operasi itu menyusun file dalam struktur hierarkis atau direktori atau folder untuk memudahkan akses dan manajemen. Kemudian yang kedua, dia itu ada operasi dasar, di mana sistem operasi itu menyediakan antarmuka dan perintah untuk membuat, membaca, menulis, menghapus, mencari, mengganti nama, dan mengatur atribut file. Seperti contohnya itu izin akses. Kemudian yang ketiga, dia itu ada pengelolaan ruang penyimpanan, yang mana sistem operasi melacak area di mana disk yang bebas dan di mana yang terpakai, serta mengalokasikan ruang untuk file baru secara efisien. Kemudian yang keempat, itu ada integritas data, yang mana sistem operasi ini memastikan data disimpan dan diambil dengan benar, serta menerapkan mekanisme untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan parsial. Misalnya, melakukan journaling pada sistem file modern. Nah, kemudian fungsi sistem operasi yang keempat itu ada manajemen perangkat atau device management atau I/O management, yang mana di sini komputer berinteraksi dengan dunia luar melalui berbagai perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, monitor, printer, jaringan USB dan lain-lain sebagainya. Nah, sistem operasi berperan sebagai mediator, yang mana pertama driver perangkat. Di driver perangkat, sistem operasi menyediakan atau memungkinkan pemasangan driver perangkat lunak khusus yang menerjemahkan perintah umum iOS menjadi bahasa spesifik yang dimengerti oleh setiap perangkat keras. Kemudian ada abstraksi perangkat, yang mana dia menyembunyikan kompleksitas perangkat keras dari aplikasi dan pengguna. Aplikasi cukup meminta cetak dokumen tanpa perlu tahu detail cara kerja printer tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ada penjadwalan dan buffering, yang mana sistem operasi mengatur antrian permintaan I/O ke perangkat yang sama. Misalnya, beberapa permintaan cetak ke satu printer dan menggunakan buffer untuk mencocokkan perbedaan kecepatan antara CPU yang cepat dan perangkat I/O yang relatif lambat. Kemudian yang keempat ada spooling, yang mana ini adalah teknik khusus untuk perangkat seperti printer, di mana data output disimpan sementara di disk sebelum benar-benar dikirim ke perangkat. Nah, ini memungkinkan aplikasi melepaskan CPU lebih cepat. Oke, langsung saja ke fungsi sistem operasi yang kelima, yaitu antarmuka pengguna atau user interface UI, yang mana sistem operasi itu menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, adapun di sini yang pertama itu ada command line interface, yang mana sistem operasi interaksi berbasis teks, misalnya command prompt di Windows, terminal di Linux atau Mac, di mana pengguna mengetik perintah efisien untuk pengguna ahli dan otomisasi. Kemudian ada graphical user interface atau GUI, di mana sini sistem operasi itu berperan sebagai interaksi berbasis grafik dengan jendela, ikon, menu, dan pointer. Lebih intuitif dan ramah pengguna atau user friendly seperti desktop window, Mac OS atau GNOME atau di Linux, GNOME Linux lah. Nah, kemudian yang keempat itu ada touch based interface, yang mana di sini sistem operasi itu sebagai antarmuka yang dioptimalkan untuk sentuhan, dominan di perangkat mobile seperti Android dan iOS. Nah, adapun fungsi dari sistem operasi yang keenam itu sebagai keamanan dan proteksi, yang mana dia security dan protection. Di sini sistem operasi itu berperan sebagai penjaga. Nah, salah satunya itu ada autentikasi pengguna, di mana sistem operasi itu berperan untuk memverifikasi identitas pengguna, biasanya melalui username atau password, PIN, sidik jari, atau wajah, sebelum mengizinkan akses. Kemudian yang kedua itu dia berperan sebagai kontrol akses, di mana dia menetapkan hak akses atau permission untuk file, directory, dan sumber daya sistem lainnya, menentukan siapa yang boleh membaca, menulis, atau mengeksekusi. Kemudian yang ketiga, dia itu sebagai proteksi antar proses, yang mana sistem operasi itu mencegah proses yang mengganggu memori atau operasi proses lain, seperti yang disebutkan dalam manajemen memori dan proses. Kemudian yang keempat, dia itu sebagai pertahanan dan mengimplementasi firewall, inskripsi data, dan mekanisme lain untuk melindungi sistem dari ancaman luar seperti malware dan peretas. Oke, itu tadi fungsi dari sistem operasi. Nah, kita langsung saja ke jenis-jenis sistem operasi. Di situ pertama ada Microsoft Windows. Di sini saya cuma mengambil sistem operasi yang biasa kita kenal di komputer.
Yang pertama ada Microsoft Windows, di mana dia adalah sistem operasi proprietari yang dikembangkan oleh Microsoft, yang mana ini merupakan sistem operasi paling populer di dunia untuk komputer pribadi dengan antarmuka grafis yang user friendly dan dukungan hardware dan software yang sangat luas. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu kompatibilitas luas, di mana dukungan driver hardware terbesar dan library softwarenya itu paling banyak, terutama untuk game dan aplikasi profesional. Kemudian yang kelebihan yang kedua itu user friendly, yang mana dia itu antarmukanya intuitif, terutama versi terbaru, cocok untuk pemula. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan teknis, yang mana dia itu dokumentasinya resmi, forumnya itu dan layanan dukungan Microsoftnya juga mudah diakses. Kemudian yang keempat, dia itu ada plug and play, di mana instalasi perangkat keras umumnya otomatis dan mudah. Kemudian yang kelima itu ada dia merupakan software populer, yang mana mendukung penuh suite Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, dan mayoritas game. Nah, adapun kekurangannya, di mana yang pertama dia berbayar, lisensi Windows terutama versi Pro itu cukup mahal. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada rentan malware, di mana target utamanya virus, spyware, dan ransomware memerlukan antivirus ekstra. Kemudian yang ketiga sumbernya tertutup, artinya dia itu kode sumbernya tertutup, sulit dimodifikasi dan diperiksa keamanannya oleh publik. Kemudian bloatware, yang mana dia itu versi pre-installednya atau UM-nya itu sering membawa software yang tidak diinginkan. Kemudian kekurangan yang keempat itu performa dan update-nya itu lebih berat dari restore hardware. Update terkadang memaksa restart atau menyebabkan masalah. Nah, adapun jenis sistem operasi yang kedua itu adalah macOS, yang mana dia ini merupakan sistem operasi eksklusif buatan Apple yang berbasis Unix seperti mirip Linux, yang mana ini biasa digunakan di komputer Mac, iMac, MacBook, atau Mac Pro. Yang mana sistem operasi ini dikenal dengan stabilitas, keamanan, dan desain elegan. Nah, adapun kekurangan dan kelebihannya, yang pertama kelebihannya itu dia optimasi hardware software, di mana integrasi sempurna antara macOS dan hardware Apple menghasilkan kinerja efisien dan stabil. Kemudian kelebihan yang kedua itu antarmukanya atau UI UX-nya, desainnya intuitif, konsisten, dan estetis. Kemudian yang ketiga itu dari segi keamanan, dia itu relatif lebih aman dari malware umum karena arsitektur Unix dan ekosistemnya juga tertutup. Kemudian yang keempat, dia itu stabilitas, yang mana dia itu jarang crash untuk mengalami masalah kinerja berat. Kemudian yang kelima itu ekosistem Apple, dia itu integrasi seamlessnya dengan iPhone, iPad, Apple Watch, dan iCloud. Kemudian yang keenam itu kelebihannya itu bawaannya dia berkualitas, seperti aplikasi bawaan seperti Final Cut Pro X, Logic Pro, dan Pix, dan lain-lain, yang mana dia itu sangat powerful. Adapun kekurangannya, di sini dia itu eksklusif, harganya tinggi, hanya berjalan di hardware Apple yang harganya premium. Nah, kemudian yang kedua, kekurangannya itu kompatibilitas hardware-nya terbatas, tidak bisa diinstal di PC biasa. Kemudian yang ketiga juga gamenya terbatas, dukungan gamenya juga jauh lebih sedikit dibandingkan Windows. Kemudian yang keempat, softwarenya spesifik, yang mana beberapa aplikasi profesional terutama engineering dan CAD itu tidak tersedia. Kemudian kekurangan yang kelima itu kustomisasinya terbatas, lebih sedikit ruang untuk modifikasi sistem dibandingkan Linux. Nah, adapun jenis sistem operasi yang ketiga itu adalah Linux, yang mana sistem operasinya dia ini bersifat open source berbasis kernel Linux. Tersedia dalam banyak distribusi seperti Ubuntu, Fedora, Debian, Mint, dan lain-lain. Bebas digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan. Nah, adapun kekurangan dan kelebihannya, yang mana sini kelebihannya itu pertama dia gratis dan open source, bebas biaya lisensi, kode sumber terbuka untuk audit dan modifikasi. Kemudian kelebihan yang kedua itu ringan dan efisien, banyak distro yang sangat ringan dan cocok untuk hardware lama. Kemudian yang ketiga, keamanannya tinggi, yang mana arsitektur izin ketat dan komunitas aktif membuatnya sangat resisten malware. Kemudian yang keempat itu kustomisasinya tak terbatas, bisa diubah total tampilan, lingkungan desktop, dan fungsionalitasnya. Kemudian kelebihan yang kelima itu dia stabil dan andal,
yang mana distro servernya terkenal sangat stabil untuk infrastruktur kritikal. Kemudian yang keenam, komunitasnya kuat. Dukungan luas melalui forum, wiki, dan dokumentasi online. Nah, adapun kekurangannya, di mana dia di sini kekurangan yang pertama itu learning curve, yang mana lebih sulit bagi pemula, terutama untuk troubleshooting dan terminal atau command line-nya. Nah, kemudian yang kedua kekurangannya itu kompatibilitas hardware-nya itu, dukungan driver-nya kadang kurang optimal. Nah, yang ketiga, kekurangannya itu dia software populernya terbatas. Banyak aplikasi profesional seperti Adobe Suite, MS Office asli, dan game tidak mendukung Linux secara natif. Nah, yang kekurangan yang keempat itu fragment distro. Terlalu banyak pilihan distro bisa membingungkan pengguna baru. Kemudian yang terakhir kekurangannya itu dukungan teknis resminya itu bergantung pada komunitas atau vendor distro enterprise yang mana dia itu berbayar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan teman-teman. Sekian, apabila ada salah ucapan saya atau perkataan saya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.